Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun orangnya, dia membutuhkan nasihat. Bahkan Nabi sekalipun membutuhkan nasihat. Sehingga malaikat ada saat datang bukan untuk menyampaikan wahyu, tapi menyampaikan nasihat kepada beliau. Saya menulis nasihat-nasihat untuk kita itu sebanyak 200 dalam buku ini, 200 nasihat untuk kita. Nasihatnya di antaranya ini jangan diam-diam. Maksudnya apa jangan diam-diam? Oh, maksudnya kalau bapak mau menikah lagi ya silahkan, tapi jangan diam-diam. Jangan sampai keluarga nggak ada yang tahu kalau bapak nikah lagi. Maka bukan izin ya, tapi sepengetahuan. Jadi istri tahu, anak tahu, orang tua tahu, bahkan mertua juga tahu, itu penting. Semua diketahui. Dulu waktu nikah pertama, orang sekampung tahu. Masa sekarang nikah lagi nggak ada yang tahu. Sampai istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Kenapa begitu? Karena orang nikah itu ada konsekuensinya. Paling tidak ada dua tuh nikah konsekuensinya. Satu, nasab. Nasab itu kan berarti wanita yang bapak nikahi itu nanti menjadi ibu tiri dari anak bapak, dari istri pertama, ibu tiri. Begitu juga sebaliknya, kalau menghasilkan anak maka ibu, yaitu istri pertama, itu juga ibu tiri. Yang kalau dia menikah nggak boleh menikahi mantan istri bapak, itu tidak boleh, karena itu ibu. Itu namanya nasab. Belum lagi kalau dari pernikahan itu menghasilkan anak, maka anak dari istri pertama, anak dari istri kedua itu menjadi saudara sebapak, nggak boleh nikah begitu. Tapi ada juga orang menikah tuh, abang sama adik nikah, karena dia nggak tahu kalau itu adiknya. Yang kedua, konsekuensinya itu waris. Kalau bapak meninggalkan hartanya disebut harta waris, maka ahli warisnya istri pertama, istri kedua, anak istri pertama, anak dari istri kedua, harus mendapat bagian. Tapi nggak dapat bagian. Kenapa? Harta itu dikuasai oleh istri pertama. Meskipun istri kedua datang minta, tetap nggak dikasih. Kenapa? Nggak tahu. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Nah, itu contohnya. Ini namanya nasihat. Sehingga dengan nasihat kita jadi tahu apa yang kita belum tahu, kita jadi ingat apa yang kita sudah lupa, sehingga tidak nuruti hawa nafsu. Nasihatnya itu diantaranya, judul-judulnya itu dibanggakan, rajin ibadah, usaha, belajar, silaturahim, sedekah, dan seterusnya. Jangan patah arang, komunikasi keluarga, turut gembira, dan sebagainya, yang semuanya ada 200. Ini buku harganya 60.000, tebalnya itu 386. Nah, ini bagus para ustadz, orang tua untuk membaca buku ini. Bahkan kalau ada nasihat-nasihat juga dari kita, bagus kalau ditulis, setidaknya di WA, di Facebook, di Instagram, dan seterusnya, sehingga bisa dibaca orang dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian dari saya, Ustadz Ahmad Yani, yang menulis buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.